everyone, aku Wahyu Afrizati dan saya Dea Pitasari. Kali ini kami akan melakukan simulasi sederhana proses produksi menggunakan aplikasi ProModel. Saksikan video kami ya, check it out! Oke, ini data yang akan kita input. Pertama, kita ke File, kemudian klik New, kemudian kita mengarah ke Graphic Library, kemudian klik Browse, lalu kita akan browse atau kita akan cari Student, kemudian Open, lalu OK, maka kita akan lanjut ke Location. Untuk menambahkan location, kita klik Build, lalu klik Location, maka akan seperti ini, dan kita dapat menginput grafik ke dalam layout. Pertama, klik Pick Up yang ada di grafik, lalu kita matikan centang new untuk menambahkan grafik yang baru agar bisa menjadi satu kesatuan di satu lokasi yang sama. Kita juga bisa memperbesar atau memperkecil ukuran ya. Kemudian kita klik lagi centang new, kita tambahkan conveyor, kemudian kita tambahkan grafik yang kedua, kemudian jangan lupa mematikan centang new terlebih dahulu sebelum memasukkan operator ya. Kita klik operator, kemudian kita tambahkan juga box, kemudian kita klik new lagi ya untuk menambahkan location selanjutnya, menambahkan conveyor, kemudian kita tambahkan grafik selanjutnya, lalu kita matikan centang new-nya lagi untuk menambahkan operator lagi. Kemudian kita klik centang new-nya lagi untuk menambahkan conveyor. Kemudian kita lanjutkan untuk menambahkan grafik selanjutnya. Kemudian kita tambahkan lagi conveyornya. Lalu grafik yang selanjutnya kita tambahkan grafik chip. Oke, ini sangat besar maka kita akan melakukan pengecilan dulu atau resize ukuran gambarnya. Oke. Kemudian kita matikan centang new-nya. Lalu kita tambahkan grafik di dalam satu lokasi JIT tadi. Nah, sekarang kita tambahkan grafik counter untuk mengetahui jumlah kapasitas untuk proses produksi. Kita tambahkan untuk masing-masing location. Lalu kita lanjut ke location yang ketiga. Location 4 dan location 5. Untuk counternya ini dimasukkan di satu lokasi agar tidak terjadi kelebihan di lokasinya. Oke, next kita masuk ke nama. Yang pertama untuk lokasinya raw material untuk pick up-nya.
Kemudian kapasitasnya sesuai data 75. Lalu lokasi kedua gudang penyimpanan dengan kapasitasnya 70. Kita lanjut ke lokasi ketiga, yaitu mesin pengolahan dengan kapasitas 75. Lalu kita lanjut ke lokasi keempat, quality control dengan kapasitas 70, dan yang terakhir ekspor ke Jepang dengan kapasitas 75. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian teks di masing-masing lokasi. Kita klik lokasinya, lalu kita klik teks, dan kita klik bagian nama di atas. Maka otomatis namanya akan masuk ke dalam masing-masing lokasi sesuai yang ada di gambar. Baiklah, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Wahyu Aprisati. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya. Di menu build kita cari entities. Kemudian maka kita akan lanjutkan dengan mengklik bagian desktop, kemudian komputer. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian build, lalu processing. Kemudian kita akan tarik dari lokasi pertama ke conveyor pertama, dari conveyor pertama ke lokasi kedua, dari lokasi kedua ke conveyor kedua, dan dari conveyor kedua ke lokasi ketiga. Kemudian dari output, pada bagian desktop kita ganti menjadi komputer, dan pada bagian entity juga diganti dari desktop ke komputer. Oke, kita akan lanjutkan dari conveyor ketiga, kita akan tarik ke lokasi keempat, lokasi 4 ke conveyor keempat, dan conveyor 4 ke lokasi kelima. Nah, selanjutnya dari lokasi 5 kita akan tarik terus hingga ke road to exit. Nah, sekarang kita akan lanjut ke waktu operasionalnya, di mana raw material white E2 min, kemudian gudang penyimpanan white N 1,0.0,5 min, kemudian di bagian mesin pengolahan white N 5,1 min, dan pada bagian quality control white E2 min, dan yang terakhir pada bagian ekspor ke Jepang white N 120,5 min. Baiklah, selanjutnya ke bagian komputer. Untuk lokasi conveyor yang pertama kita akan isi move for 3 mins. Kemudian untuk conveyor kedua sama juga move for 3 min. Kita lanjut ke lokasi ketiga, lokasi conveyor ketiga juga sama, move for 3 min. Dan yang terakhir untuk conveyor terakhir yaitu move for 10 min. Sekarang kita akan lanjut ke bagian simulation. Untuk optionnya sesuai waktu kerja 10 jam, lalu oke. Kemudian kita akan melakukan simulasi dengan mengklik run. Nah, maka proses produksi dengan aplikasi ProModel sudah berjalan ya teman-teman. Bisa dilihat dari lokasi 1 ke lokasi 2, 3, 4, dan 5. Kemudian selain itu kita juga bisa melihat statistik dari proses produksi menggunakan aplikasi ProModel ini ya. Berikut statistiknya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian entity stage-nya. Warna pink merupakan kegagalan dalam proses produksi. Kemudian warna hijau dalam proses operasi, dan warna biru mengalami proses perpindahan. Nah, pada bagian scoreboard-nya untuk total exit-nya ada 275. Kemudian untuk average time in system-nya ada 237. Dan untuk average time of operasinya ada terdapat 130,54.
dan untuk average cost-nya 0. Selanjutnya kita akan masuk ke multi-file capacity location. Untuk empty ini berarti tidak ada aktivitas. Nah, untuk bagian part occupied ini berarti location-nya masih tidak aktif dan berjalan dengan normal. Dan untuk full ini berarti workstation mengalami proses operasi dan kapasitas maksimal, dan bila akan berjalan lebih lama, maka akan berisiko bottleneck. Karena terjadi bottleneck, maka kita akan ulang ke bagian entities untuk merubah kapasitasnya. Yang awalnya 75 untuk raw material menjadi 280, kemudian untuk penggudangan kita ganti dengan 150, untuk mesin pengolahan kita ganti dengan 250, dan untuk quality control kita ganti dengan 150, dan terakhir untuk ekspor ke Jepang kita ganti dengan 300. Dan untuk move for-nya di bagian ekspor ke Jepang, untuk lokasi kelimanya kita akan ubah dari move for 10 min menjadi move for 8 min. Nah, setelah itu kita akan lihat statistiknya dan tidak terjadi lagi bottleneck. Nah, sekarang teman-teman udah pada paham kan cara menggunakan aplikasi ProModel? Semoga video tadi bermanfaat. Thanks for watching.